Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPM C0C0190006, Prodi D3 Akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis jika secara entitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga akuisisi. Yang pertama merger. Merger adalah suatu difusi atau penggabungan dua entitas atau lebih, di mana salah satu entitasnya tetap berdiri dengan nama sementara dan satu entitas yang lainnya dibubarkan. Entitas yang dibubarkan, saham dan nama dan kekayaannya akan diberikan kepada entitas yang tetap berdiri. Sebagai contohnya, yang pertama, misalnya perusahaan A membeli saham perusahaan B, sehingga perusahaan B dibubarkan, serta saham dan kekayaan dari perusahaan B akan dimasukkan ke dalam perusahaan A. Yang kedua itu konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha penggabungan ataupun memperkuat dua entitas atau lebih, di mana akan muncul suatu entitas baru yang lebih kuat. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B bergabung secara aset dan liabilitasnya, sehingga perusahaan A dan perusahaan B dibubarkan, sehingga terbentuklah perusahaan baru yaitu perusahaan C yang asetnya berasal dari aset dan liabilitas dari perusahaan A dan perusahaan B. Yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi adalah suatu usaha penggabungan dua entitas, di mana entitas yang mengakuisisi mempunyai kendali atas aset dari entitas yang diakuisisinya. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A membeli saham perusahaan B dengan kepemilikan yang lebih dari 50%, maka perusahaan A mempunyai kendali atas perusahaan B. Perusahaan B hanya akan melakukan pencatatan tetapi tidak pelaporan. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan B akan diberikan kepada perusahaan A. Pencatatan tersebut akan diterima oleh perusahaan A sebagai laporan keuangan konsolidasian. Motivasi perusahaan melakukan akuisisi atau kombinasi bisnis adalah untuk memperkaya atau menambah aset dari pemegang saham. Untuk memperkaya atau menambah kekayaan dari para pemegang saham, maka bisa dilakukan dengan dua strategi. Strategi pertama yaitu strategi organik, yang kedua itu strategi anorganik. Strategi organik itu disebut juga dengan strategi secara netral atau natural, yaitu contohnya membangun perusahaan atau membuat perusahaan baru dan anak perusahaan. Strategi kedua yaitu strategi anorganik, itu strategi di mana bisa kita lakukan contohnya dengan membeli saham yang telah teruji atau yang telah establis, maka membeli perusahaan tersebut dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka perusahaan yang dibeli itu akan menjadi anak perusahaan dari perusahaan yang pembeli. Selanjutnya adalah jenis kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama integrasi vertikal, yang kedua integrasi horizontal, dan yang ketiga konglomerasi. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi yang berhubungan dengan pemasok atau distribusi. Misalnya saya berikan contoh, entitas produk mie instan mengakuisisi entitas produk gandum. Selanjutnya yaitu integrasi horizontal, yaitu kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi dengan entitas yang menghasilkan produk sejenis. Contohnya, misalnya entitas produk mie instan mengakuisisi entitas produk kecap, yaitu entitas yang saling menghasilkan produk sejenis dalam satu produk. Yang terakhir adalah konglomerasi. Konglomerasi adalah kombinasi bisnis yang mengakuisisi entitas yang tidak berhubungan dengan produknya. Misalnya, saya contohkan entitas produk mie instan dengan bank yang tidak saling berkaitan. Bentuk entitas ada tiga. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga akuisisi. Selanjutnya standar akuntansi kombinasi bisnis.
Standar akuntansi kombinasi bisnis itu diatur dalam PSAK 22 revisi tahun 2020. Setelah mendapatkan penyesuaian terakhir pada tahun 2014, di mana pada PSAK 22 revisi terakhir tidak ada yang namanya polling of interest. Polling of interest hanya ada dalam PSAK 38. Selanjutnya, aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Aspek perpajakan menjadi hal yang penting untuk para peneliti. Ketika ada perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis, apakah betul perusahaan tersebut melakukan perhitungan perpajakan? Misalnya, perusahaan di Indonesia membeli saham perusahaan di luar negeri. Itu penting bagi para peneliti untuk mengetahui apakah perusahaan ini benar-benar melakukan perhitungan perpajakan. Karena perpajakan di luar negeri itu berbeda tingkat pajaknya dengan pajak yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kombinasi bisnis dan pengendalian. Kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana sebuah perusahaan memiliki pengendalian kepada perusahaan lain. Nah, kapan suatu perusahaan tersebut dikatakan mempunyai pengendalian atas perusahaan lain? Itu ketika perusahaan memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham terhadap perusahaan yang lainnya, sehingga disitulah dimana saatnya perusahaan memiliki hak atas pengendalian atas perusahaan lain. Sebagai contohnya, misalnya perusahaan A memiliki 30% kepemilikan terhadap perusahaan B, maka perusahaan A hanya berinvestasi pada entitas asosiasi. Perusahaan A tidak memiliki hak atas pengendalian kepada perusahaan B. Tetapi jika perusahaan A memiliki lebih dari 50% kepemilikan terhadap perusahaan B, maka disitulah saat dimana perusahaan A memiliki hak atas pengendalian terhadap perusahaan B. Kemudian di sini ada dua jenis macam kepentingan. Yang pertama ada kepentingan pengendali, yang kedua kepentingan non pengendali. Kepentingan pengendali itu termasuk kepentingan pemegang saham yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% atau disebut dengan perusahaan induk. Sedangkan kepentingan non pengendali itu adalah kepentingan di luar pemegang saham atau bisa disebut dengan di luar induk perusahaan. Menurut PSAK 65, investor dapat memiliki hak pengendalian itu ketika yang pertama, investor memiliki kekuasaan atas investasi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil. Imbal hasil di sini dimaksudkan adalah pembagian dividen. Yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil. Misalnya, investor mempunyai kemampuan untuk tidak menerima pembagian dividen, tetapi dividen tersebut disimpan atau diberikan kepada perusahaan sebagai dana untuk mengelola perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini ada dua macam akuisisi. Yang pertama akuisisi bertahap, yang kedua akuisisi langsung. Apa itu akuisisi bertahap? Akuisisi bertahap adalah contohnya jika PTA membeli saham sebesar 20% kepada PTB. Sedangkan hari ini PTA kembali membeli saham kepada PTB sebesar 40%. Oleh karena itu, hak pengendalian terhadap PTA kepada PTB itu baru didapatkan ketika PTA membeli saham kepada PTB sebesar 40% pada hari ini. Selanjutnya adalah akuisisi sekaligus. Akuisisi sekaligus adalah, saya contohkan, PTA belum pernah sama sekali membeli saham kepada PTB, 80% kepada PTB, sehingga PTA langsung menjadi induk perusahaan dari PTB. Dan PTA langsung mendapatkan hak pengendalian atas PTB pada hari ini saat PTA membeli saham sebesar 80% kepada PTB. Selanjutnya adalah akuntansi dalam kombinasi bisnis. Di sini ada merger dan konsolidasi.
Yang diakuisisi adalah aset dan liabilitasnya. Maksudnya adalah asetnya yang diperoleh dan liabilitasnya yang diambil alih. Kemudian ada yang namanya muncul namanya goodwill. Goodwill itu adalah aset tak berwujud. Misalnya, saya contohkan, PTA memiliki aset bersih senilai 100 juta. Tetapi PTB berani membeli PTA lebih besar dari nilai aset bersihnya. PTB membeli PTA sebesar 150 juta. Itu dikarenakan ada goodwill atau aset tak berwujud yang didapatkan oleh PTB. Itu bisa berupa reputasi yang baik yang ada dalam PTA. Adapun sebaliknya, yang akan muncul adalah pembelian diskon. Pembelian diskon itu ketika perusahaan lain membeli lebih rendah daripada nilai aset bersih yang ada dalam perusahaan. Misalnya PTA mempunyai aset bersih senilai 100 juta, tetapi PTB hanya berani membeli PTA sebesar 80 juta. Itu dinamakan pembelian diskon.